Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi kedua dari SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, yaitu Manajemen Resiko TI. Oke, sesuai dengan kisi-kisi yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB di materi kedua pada kemampuan umum, yaitu Manajemen Resiko TI. Sekilas terkait dengan manajemen resiko TI, merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko TI ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut dan memaksimalkan peluang yang ada. Nah, mengapa manajemen risiko TI ini penting? Yang pertama adalah untuk mencegah kerugian, yang kedua untuk meningkatkan keamanan, yang ketiga untuk mendukung keputusan bisnis, yang keempat adalah untuk memenuhi regulasi. Nah, komponen utamanya yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan dampak terhadap aset TI. Yang kedua, penilaian risiko yang mengukur kemungkinan dan dampak risiko berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga adalah mitigasi risiko, yang mana mitigasi risiko ini menentukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko, termasuk pengendalian teknis, administratif, atau fisik. Yang keempat adalah pemantauan risiko, yang mana pemantauan risiko ini adalah mengawasi dan mengevaluasi risiko secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas kontrol. Kemudian yang kelima adalah kerangka kerja, yang mana beberapa organisasi menggunakan kerangka kerja seperti ISO 31000, NIST SP 830 atau COBIT untuk mengelola risiko TI. Lanjut ke latihan soal. Yang pertama, sebuah organisasi menghadapi ancaman ransomware. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan dalam proses manajemen risiko TI untuk menangani ancaman ini? A. Menginstal perangkat lunak antivirus terbaru. B. Melakukan analisis dampak bisnis. C. Mengidentifikasi sistem dan data yang rentan. D. Membuat rencana pemulihan bencana. E. Menguji cadangan data yang ada. Jawaban yang benar adalah C. Mengidentifikasi sistem dan data yang rentan. Nah, langkah pertama dalam manajemen risiko itu adalah identifikasi risiko, termasuk mengidentifikasi sistem dan data yang rentan terhadap ancaman seperti ransomware. Setelah risiko teridentifikasi, baru masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menilai dampak dan kemungkinan. Kemudian baru merancang mitigasi. Soal yang kedua, dalam proses manajemen risiko TI, sebuah organisasi memutuskan untuk membeli asuransi cyber untuk menanggung kerugian akibat serangan cyber. Pendekatan ini dikenal sebagai apa? A. Mitigasi risiko. B. Transfer risiko. C. Penerimaan risiko. D. Penghindaran risiko. E. Pengurangan risiko. Jawaban yang benar adalah B. Transfer risiko. Nah, membeli asuransi ini merupakan salah satu contoh dari transfer risiko, yang mana tanggung jawab finansial untuk risiko tertentu dialihkan kepada pihak ketiga, yang mana di sini adalah penyedia dari asuransi tersebut. Nah, sebelum lanjut ke soal yang ketiga, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan latihan tryout SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, dapat mengunjungi website ruang.co, yang mana ruang.co ini menyediakan 3 volume untuk tryout SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024. Lanjut ke soal yang ketiga. Apa langkah yang paling penting dalam menentukan apakah mitigasi risiko TI berhasil?
A. Membandingkan metrik resiko sebelum dan sesudah mitigasi. B. Menggunakan perangkat lunak analisis resiko. C. Menjalankan uji penetrasi secara rutin. D. Membuat rencana kelangsungan bisnis. E. Mengadakan pelatihan keamanan bagi karyawan. Jawaban yang benar adalah A. Membandingkan metrik resiko sebelum dan sesudah mitigasi. Untuk mengevaluasi keberhasilan mitigasi resiko, penting untuk membandingkan metrik resiko sebelum dan sesudah penerapan kontrol mitigasi. Hal ini menunjukkan apakah mitigasi telah efektif dalam mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Lanjut ke soal yang keempat. Seorang manajer TI menyarankan implementasi firewall tambahan untuk melindungi jaringan organisasi. Langkah ini termasuk dalam tahap apa dalam manajemen risiko TI? A. Identifikasi risiko. B. Penilaian risiko. C. Pemantauan risiko. D. Mitigasi risiko. E. Dokumentasi risiko. Jawaban yang benar adalah D. Mitigasi risiko. Yang mana implementasi firewall adalah salah satu contoh tindakan dari mitigasi risiko. Karena langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan ancaman masuk ke dalam jaringan. Demikian video kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali di video berikutnya untuk pembahasan dari SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.